Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2077-2078. Jasper menundukkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Tualau, jangan memuji saya seperti itu, saya akan menjadi sombong. Tuan Tualau menghela nafas dan berkata dengan emosi, dengan pemulihan stok pelabuhan, Lau pada dasarnya pulih selama periode ini. Dengan pabrik mobil Land terdaftar, lingkaran ekonomi Harbor City benar-benar berkembang sekarang. Namun, saat dia mengatakan ini, Tuan Tualau berhenti, dan ekspresinya menjadi sedikit bermartabat. Hanya saja, tentu saja, bahkan jika sebagian dari ekonomi telah pulih, akan membutuhkan beberapa waktu agar lingkaran keuangan di seluruh daratan Summerland pulih sepenuhnya. Menurut pendapat saya, mereka yang bersembunyi di kedalaman tidak akan menyerah, jadi Anda harus berhati-hati. Pada kenyataannya, tujuan utama pertemuan Tuan Tualau Jasper hari ini adalah untuk mengingatkannya akan hal ini. Tuan Tualau menghargai Jasper, seseorang dari generasi muda, dari lubuk hatinya. Bahkan jika dia tahu betul bahwa selama Jasper ada, cucunya Henry mungkin harus hidup di bawah bayang-bayangnya selama sisa hidupnya. Jika itu orang lain, Old Master Lau pasti akan menghapus nama dan orang mereka dari Summerland. Lagi pula, tidak ada yang ingin melihat hambatan yang tidak dapat diatasi di depan anak dan cucu mereka di masa depan. Namun, orang ini adalah Jasper, Tuan Tualau, seekor rubah tua yang telah melalui begitu banyak pasang surut sepanjang hidupnya, tahu bahwa dia hanya bisa memenangkan orang-orang seperti Jasper dan tidak menyinggung mereka. Selain itu, Harbor City telah bergerak lebih dekat ke Swallow Capital baru-baru ini. Keluarga mereka juga sangat membutuhkan untuk menemukan sekutu seperti Jasper untuk membuka jalan bagi transfer masa depan mereka ke daratan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Master Lau tua, Jasper mengangguk sambil tersenyum. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Setelah kembali ke Swallow City kali ini, saya pasti akan menghadapi ujian yang lebih sulit. Tetapi karena saya telah memilih jalan ini dan berjanji setia pada cita-cita saya, maka saya akan terus maju tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan. Ketika Tuan Tualau melihat betapa bersemangatnya Jasper, dia merasa seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Setelah sarapan, Jasper berpamitan dengan lelaki tua itu dan langsung meluncur ke bandara. Pada sore hari, Jasper akan kembali ke Nauritus City untuk melihat JW Group, tetapi dia menerima telepon dari Brown yang lumpuh di jalan. Jasper, apakah kamu bebas 2 hari ini? Apa kau mau datang ke rumahku? Saya baru saja akan naik pesawat, Anda mendapat informasi yang sangat baik, kata Jasper sambil tersenyum. Baiklah, saya awalnya ingin kembali ke JW Group dulu, tapi tidak apa-apa, saya akan pergi ke Anda dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Jasper mengubah rencana perjalanan. Setelah beberapa jam penerbangan, Jasper mendarat di Swallow Capital dan datang ke rumah Brown yang lumpuh. Begitu dia berjalan di pintu, dia melihat Adele dan Celine. Brown yang lumpuh sedang duduk di sofa dengan secangkir teh panas di tangannya. Setelah dia melihat Jasper, dia bertanya sambil tersenyum. Ini Darjeeling yang baru saja dikirim dari Southfield. Apakah Anda ingin beberapa? Oke, sepertinya aku datang tepat waktu untuk minum teh yang enak. Jasper tahu bahwa Brown yang lumpuh memiliki perkebunan teh di Southfield. Teh yang diproduksi setiap tahun didedikasikan khusus untuk kelas atas Summerland karena produksi tahunannya sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa itu sangat sulit untuk didapatkan. Pada saat ini, Adele terkikik dan berkata, Jasper, saudaraku dan aku telah mendengar tentang rekormu di Harbor City kali ini. Anda telah membuat nama untuk diri Anda sendiri secara internasional. Terakhir kali Anda sendirian memaksa orang-orang Rothschild untuk mundur. Kali ini, Anda datang dengan mobil listrik dan membuat semua orang lengah. Di masa depan, Anda mungkin mendapatkan gelar Bapak Mobil Domestik. Celine juga berkata sambil tersenyum, ya, saya sebenarnya tidak terlalu optimis dengan industri otomotif dalam negeri. Jika saya tahu bahwa Anda masih memiliki ini di dalam diri Anda, saya seharusnya berinvestasi pada Anda. Ketika dia mendengar mereka mengatakan itu dengan bercanda,
Jasper menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, ketika Adele juga melihat bahwa saudaranya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Jasper, dia bangkit dan meraih Celine. Saya membeli beberapa lukisan di pelelangan 2 hari yang lalu. Maukah kamu menemaniku menemui mereka? Celine mengangguk mengerti. Oke. Setelah kedua wanita itu pergi, hanya Jasper dan Brown yang lumpuh yang tersisa di ruangan itu. Brown yang lumpuh menatap Jasper dalam-dalam dan berkata langsung, awalnya, saya tidak optimis Anda pergi ke Harbor City untuk terlibat dalam industri otomotif, tetapi hasilnya sekali lagi menyegarkan pemahaman saya tentang Anda. Benar saja, kamu selalu membuat kami lengah dan sepertinya tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Jasper menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melirik Brown yang lumpuh ketika dia mendengar ini. Kamu tidak secara khusus memanggilku ke sini hanya untuk memujiku seperti orang luar, kan? Jika itu masalahnya, saya akan pergi dulu sehingga Anda tidak akan membuang waktu Anda. Brown yang lumpuh menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil dan berkata dengan tenang setelah menyesap teh. Aku sudah memperingatkanmu jauh sebelum kamu pergi ke Harbor City. Orang-orang itu telah mengincarmu sejak perang finansial terakhir. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa sebelumnya. Kali ini, Anda membuat keributan di Harbor City. Saya khawatir orang-orang itu tidak sabar untuk mengasah pisau mereka untuk memberi Anda pelajaran. Jasper tertawa ketika dia mendengar bahwa, apa yang kamu takutkan? Lebih buruk menjadi yang terburuk, saya hanya akan mengambil tindakan yang sesuai dengan situasi aktual. Jika saya takut akan hal-hal ini, mengapa saya harus berdiri dan menentang orang-orang dari Amerika Serikat sejak awal? Jasper benar, tetapi Brown yang lumpuh masih sedikit khawatir dan menambahkan, pokoknya, kamu masih harus berhati-hati. Setelah mengobrol sebentar dengan Brown yang lumpuh di rumahnya, Jasper bangkit untuk pergi, langsung menuju bandara, dan terbang kembali ke Nauritus City. Jasper selalu tegas dalam pekerjaannya. Setelah berlarian untuk waktu yang lama, dia juga putus asa untuk pulang. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia membuka pintu dan melihat Wendy berbaring di sofa sambil membolak-balik halaman dokumennya. Dia tampak terkejut saat melihat Jasper. Kenapa kamu kembali begitu cepat tanpa meneleponku sebelumnya? Aku ingin memberimu kejutan, kata Jasper sambil membuka dasi di lehernya dengan satu tangan. Lihat dirimu, kamu tidak bekerja, tetapi kamu masih bekerja. Tubuh adalah modal untuk revolusi. Kemudian dia melangkah maju dan mengangkat Wendy sebelum berjalan ke kamar tidur. Apakah kamu merindukanku hari ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Kita di siang bolong, Wendy menundukkan kepalanya malu-malu. Meskipun keduanya sangat akrab, setiap kali dia merasakan suhu yang berapi-api datang dari tubuh Jasper, wajahnya akan tetap memerah dan jantungnya berdebar kencang. Jasper meletakkannya dengan lembut di tempat tidur. Kemudian, dia menatap mata Wendy dengan panas. Kita sudah bersama begitu lama, jadi mengapa kamu masih malu? Saat dia berbicara, dia mencium bibirnya, dengan panik menjara aroma di antara bibir dan giginya. Mereka terjalin satu sama lain dari pagi hingga tengah malam. Akhirnya, Jasper menyelamatkan Wendy ketika dia terlalu lelah. The next morning, Jasper woke up, but he did not immediately get up. Instead, he looked down at Wendy's sleeping face in his arms. There was a look of guilt on his face. Wendy never complained to him, but he also knew that it must be very hard for a woman like Wendy to be in charge of the huge JW group during this time. However, to ensure he did not worry about her, she silently bore all the pressure. This moved Jasper very much. He could not help lowering his head and kissing Wendy's forehead gently. Coincidentally, Wendy woke up at this time. When she saw Jasper's actions, she protested coquettishly. Hey, why did you kiss me when I'm sleeping? Jasper smiled, his face filled with love. You're my wife. Can't I kiss you whenever I want to? Setelah dia mengatakan itu, dia menempelkan bibirnya ke bibir kecilnya. Rasa manis segera memenuhi mulutnya, yang sedikit memabukkan Jasper. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya melepaskannya. Baiklah, ini sudah pagi. Aku harus pergi ke kantor nanti. Ada rapat senior hari ini, Wendy memelototinya dan berkata, saya benar-benar ingin menjadi pemalas, tetapi Anda meninggalkan grup JW kepada saya di awal dan sekarang grup JW sedang dalam masa pertumbuhan yang cepat, jadi saya harus pergi dan mengelolanya di orang.
Kalau begitu, aku akan menjemputmu dari kantor nanti. Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop di malam hari? Jasper tiba-tiba menyarankan. Wendy mengangguk. Oke, tidak apa-apa. Sejak memecahkan masalah persaingan dengan pasar saham di Amerika Serikat, status internasional JW Group juga meningkat, yang juga memberi mereka eksposur dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pada saat yang sama, Jasper lebih sibuk dari sebelumnya. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menandatangani perjanjian non-interferensi dengan Soros dan yang lainnya, dia bisa menjalani kehidupan yang damai. Namun, segera setelah itu, Jasper dikirim oleh lelaki tua di atas ke Harbor City untuk membersihkan kekacauan, yang juga menyebabkan pasangan muda itu berpisah untuk beberapa waktu, apalagi punya waktu untuk menonton film. Oke, ini saatnya aku bangun. Setelah terjerat satu sama lain untuk sementara waktu, Wendy akhirnya memutuskan untuk melepaskan diri dari pelukan Jasper. Aku akan ke kantor, sampai jumpa nanti malam. Selamat tinggal, sayang. Jasper bersandar di tempat tidur dan melambai pada Wendy sambil tersenyum. Setelah Wendy meninggalkan rumah, Jasper juga bangun untuk mandi. Kemudian, dia pergi ke dapur untuk mencari sesuatu untuk dimakan saat dia menerima telepon dari Dean. Lain, ku dengar kau kembali ke Nauritus City kemarin, kan? Saya baru saja tiba di kota Nauritus. Apakah kamu punya waktu? Jasper berpikir sejenak. Sepertinya dia tidak punya jadwal untuk saat ini, jadi bukan ide yang buruk untuk makan dengan Dean dan kemudian belajar tentang berita terbaru di kamar dagang Haddock. Ya, tentu saja. Anda harus mengatur tempat dan saya akan pergi nanti. Baiklah kalau begitu, Jasper, kamu bisa datang langsung ke Manor. Saya akan mengirimkan alamatnya ke ponsel Anda nanti. Tepat ketika Jasper menutup telepon dengan Dean, dia tiba-tiba menerima telepon lagi. Tuan, saya punya berita terbaru di sini. Baiklah, lanjutkan. Ekspresi Jasper menjadi berat. Orang yang telah dia atur tidak akan meneleponnya jika tidak ada masalah penting. Setelah Soros menandatangani perjanjian non-interferensi dengan Anda terakhir kali, tampaknya ada perbedaan besar dalam pendapat di antara keluarga Rothschild, terutama dengan Nona Bella. Belle. Jasper sedikit mengernyit, wajah gadis arogan dan mendominasi itu muncul lagi di benaknya. Apa yang dia inginkan? Bella sepertinya sedang bersiap untuk pergi ke Summerland. Meskipun dia belum berangkat, jika dia pergi ke Summerland, Anda harus lebih memperhatikannya, Pak. Wanita itu gila. Setelah mendengar ini, sorot mata Jasper berubah sedikit lebih serius. Oke, aku mengerti. Setelah jeda, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah ada hal lain yang terjadi di Amerika Serikat baru-baru ini? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.